Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lani Rumianti. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang matematika lanjut, lebih tepatnya di 11.2, yaitu tentang vektor. Nah, kita langsung saja simak bersama-sama ya. Nah, di sini untuk vektor perlu diingat ini adalah kajian dari matematika dasar. Di sini sebelum Anda membahas lebih lanjut tentang vektor, maka Anda harus bisa mendefinisikan. Nah, di sini definisi dari vektor itu sendiri adalah yaitu sesuatu yang memiliki besar atau panjang, atau bahasa Inggrisnya adalah magnitude, dan arah. Nah, tadi perlu diingat ya, saya bilang ini adalah kajiannya adalah matematika lanjut. Jika yang dibahas adalah fisika, maka ada satu lagi syarat disebut sebagai vektor, yaitu mempunyai satuan. Nah, tetapi karena tadi kita membahasnya adalah matematika lanjut, maka di sini ada dua syarat untuk disebut vektor. Yang pertama, dia memiliki besar atau panjang atau magnitude. Kemudian yang kedua, dia memiliki arah. Nah, di sini gambarnya kita gambarkan seperti ini contohnya. Nah, di sini paling awal ini adalah pangkal atau ekor seperti itu. Kemudian di paling ujung ini adalah kepala atau ujung dari vektor. Kemudian dari sini ke sini, nah ini adalah besar atau panjang atau magnitude seperti itu. Kemudian yang terakhir yang di sini ini adalah arah. Seperti itu. Ini adalah penggambaran dari vektor. Jadi saya ulang lagi, untuk vektor itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama di titik sini ini adalah pangkal atau ekor dari vektor. Kemudian yang ujung paling atas ini adalah kepala atau ujung vektor. Kemudian sepanjang garisnya dari sini ke sini ini adalah panjang vektor atau besar vektor atau magnitude-nya. Kemudian yang terakhir di sini adalah arahnya. Kalau dia ke sana maka dia arahnya adalah positif, sedangkan apabila dia arahnya ke kanan ya, ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau dia ke atas positif, kalau dia ke bawah negatif. Jadi seperti koordinat kartesius seperti itu. Kemudian di sini untuk penulisannya, jadi ada dua cara. Cara yang pertama adalah tegak dan bold. Jadi yang pertama caranya adalah ditulis dengan huruf tegak, kemudian hurufnya bold atau dicetak tebal. Kemudian cara yang kedua adalah miring dan tanda panah. Seperti itu. Jadi di sini ada dua cara untuk menuliskan vektor. Cara yang pertama adalah hurufnya tegak, kemudian dia dicetak tebal atau di bold. Kemudian cara yang kedua, dia adalah hurufnya miring, kemudian diberi tanda panah. Jadi kita langsung kasih contoh. Contoh di sini kita ambil di sini huruf A, hurufnya U. Biar disamakan ya. Seperti itu. Jadi dia tegak kemudian ditebalkan di bold. Contohnya U dan V. Vektor U dan V. Kenapa? Karena saya menyamakan di buku parsel. Seperti itu. Kemudian yang di sini dia hurufnya miring tetapi pakai tanda panah, U dan V. Oke. Nah, Anda boleh memilih antara dua, jadi mana yang menurut Anda lebih mudah.
cara yang pertama ini menurut sebagian besar orang lebih sulit untuk digunakan jika yang digunakan adalah manual. Jadi kalau Anda menulis manual seperti ini agak sulit karena harus ditebalkan seperti itu. Jadi lebih terlihat jika Anda menggunakan poin yang kedua, miring dan tanda panah. Jadi hurufnya miring dan tanda panah seperti itu. Kalau Anda menggunakan komputer ini tidak masalah karena dia dibuat gampang. Tetapi kalau Anda menulis, jika tugasnya adalah tugas manual dengan tulis tangan, maka saya sarankan dengan menggunakan cara yang kedua seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk vektor ini ada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang pertama itu adalah geometri. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah aljabar. Nah, di sini ada dua yang biasa digunakan. Untuk geometri ini membahas yang pertama itu adalah penjumlahan dua vektor. Kemudian poin yang kedua dia membahas perkalian dengan skalar. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk poin yang pertama, perjumlahan dua vektor ini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah cara segitiga. Sedangkan cara yang kedua adalah jajar genjang. Nah, di sini jika Anda menggunakan cara segitiga, maka di sini Anda harus menempatkan pangkal. Kita misalkan ya di sini ada dua vektor, ini kan dua vektor. Kita misalkan agar sama dengan buku parcel di sini faktornya adalah U dan V. Jadi kita menempatkan pangkal V itu berhimpit dengan ujung U. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang cara segitiga yaitu menempatkan pangkal V berhimpit dengan ujung U. Jadi kita langsung contohkan. Contoh di sini, misalkan saja di sini U-nya seperti ini. Nah, ini adalah U seperti itu. Kemudian V-nya, jadi V-nya itu letaknya di sini. Kan ini ujung, nih ujung U. Jadi pangkalnya V, nah di sini ini adalah nah seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk cara segitiga ini pangkal, ini kan pangkal, ini ujung, ini pangkal, ini ujung. Nah, pangkalnya V itu diletakkan berhimpitan, jadi mepet di si ujungnya si U seperti itu. Jadi di sini resultannya penjumlahannya adalah dari sini ke sini. Nah, ini adalah U plus V. Nah, seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya untuk cara yang kedua yaitu adalah cara jajar genjang. Nah, kalau cara jajar genjang di sini Anda harus menempatkan pangkal V berhimpitan dengan pangkal U. Nah,
Oke, kita contohkan. Jadi di sini adalah U. Kita samakan ya. Ini adalah arahnya U. Sedangkan di sini V-nya. Jadi V-nya agak ke bawah, jadi ditaruh di sini. Nah, sip. Oke, ini adalah V-nya. Bisa dilihat ya. Jadi di sini berhimpitan. Pangkal U sama pangkal V-nya berhimpitan. Kalau cara yang digunakan adalah cara jajar ganjang. Nah, resultannya di mana? Resultannya adalah perpanjangan dari si masing-masing vektornya, seperti itu. Jadi kita seperti ini. Nah, oke. Jadi perpotongan antara perpanjangannya tadi, inilah yang namanya resultannya. Jadi ini adalah U plus V. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi di sini untuk penjumlahan bisa menggunakan dua cara, cara segitiga ataupun cara jajar genjang, dengan perbedaannya yang tadi barusan saya jelaskan. Selanjutnya untuk perkalian dengan skalar, ini contohnya saja. Di sini saya langsung kasih contoh. Misalkan di sini 2U. Nah, 2U. Jadi tadi di sini ya, kita misalkan ini adalah U. Nah, ini adalah U. Maka perkalian dengan skala dikalikan dengan 2U. Jadi 2 kalinya U. Jadi di sini 1U, kemudian balik lagi di sini U lagi. Nah, jadi ini ke sini adalah 2U. Biasanya penulisannya menggunakan garis putus-putus boleh, ataupun langsung boleh. Seperti itu. Jadi ini anggap saja sama ya. Jadi ini adalah U. Di sini U, di sini U juga. Jadi totalnya adalah 2U. Seperti itu. Jadi dikalikan dengan skalar. Skalarnya itu adalah 2. Jadi berapapun angkanya. Jadi nanti bisa saja dikalikan dengan 5, 10, tapi prinsipnya sama. Jadi dia dikalikan kelipatannya. Nah, ini contoh dari perkalian dengan skalar. Saya contohkan satu saja ya untuk menghemat waktu. Jadi di sini contohnya adalah 2U. Anda boleh membuang ini, boleh langsung begini boleh, ataupun masih menuliskannya juga tidak apa-apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk aljabar, di sini pendekatan yang kedua tadi yang saya sampaikan adalah aljabar. Nah, pada saat menggunakan aljabar di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Saya jadikan satu tempat saja karena posisinya tempatnya tidak cukup, atau ke bawah saja. Nah, untuk penjumlahan di sini penjumlahannya adalah saya agak bawahkan saja biar lebih rapi. Nah, di sini saja. Oke. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kemudian di sini perkalian dengan skalar. Kemudian yang di sini adalah besar atau panjang. Kemudian di sini vektor satuan. Oke. Jadi ini adalah bahasan untuk aljabar. Di sini ada 4 poin. Sebenarnya 5, tapi karena tempatnya tidak muat jadi saya bikin 4 saja. Yang pertama adalah penjumlahan, kemudian yang kedua adalah pengurangan, kemudian yang ketiga adalah perkalian dengan skalar, yang keempat adalah besar atau panjang atau magnitude, dan yang terakhir adalah vektor satuan. Jadi Anda harus bisa menentukan kelima besaran ini. Nah, kita langsung saja untuk penjumlahan di sini. Jadi U saya menggunakan ini ya, menggunakan huruf miring dan panah. U plus V itu sama dengan di sini
Jadi di sini U1 ditambah V1, U2 ditambahkan V2, U3 ditambahkan V3. Oke, seperti ini. Ini cara penulisannya. Kemudian kalau pengurangan U minus V, otomatis di sini U1 minus V1, kemudian U2 minus V2, dan yang terakhir adalah U3 minus V3. Oke. Nah, ini adalah yang pertama, saya menggunakan 3 dimensi. Kalau di buku parcel itu ada 2 dimensi juga ya. Jadi kalau 2 dimensi, bagian 3-nya dibuang saja. Oke, selanjutnya untuk ke perkalian dengan skala, di sini kita ambil jadi C dikalikan U. Jadi ini sama dengan, kita tadikan, jadi C-nya dikalikan U1, kemudian C dikalikan, U2. Oh, kita ke bawah saja ya. Jadi nanti kita ulang lagi saja. C dikalikan U sama dengan, C dikalikan U1, C dikalikan U2, C dikalikan U3. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk yang poin kedua, perkalian dengan skalar. Kemudian untuk besar, di sini saya ambil jadi harga garis 2 ya. Besar dari U kita ambil salah satu U ya. Anda boleh menggunakan U, menggunakan V ataupun huruf lain. Ini adalah di sini kuadrat dari penjumlahan, akar kuadrat dari penjumlahan dari setiap suku-sukunya. Jadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Oke. Ini huruf U-nya bisa dirubah-rubah ya, yang pasti dia adalah faktor. Kemudian yang terakhir adalah vektor satuan. Jadi di sini vektor satuan itu definisinya vektor yang besarnya atau panjangnya satu satuan. Jadi dia panjangnya adalah 1 dan searah dengan vektor itu. Oke. Nah, vektor satuan itu contohnya adalah IJK. Jadi IJK itu adalah vektor satuan dari si vektornya, seperti itu. Jadi dia nilainya 1, syaratnya disebut sebagai vektor satuan, nilainya besarnya atau panjangnya atau magnitude-nya itu adalah 1, kemudian dia searah dengan vektor itu. Nah, untuk mencari vektornya di sini rumusnya sepertinya spidolnya sudah habis. Jadi rumusnya di sini U adalah U itu sendiri dibandingkan dengan dibandingkan dengan ini. Oke. Nah, seperti itu. Jadi besarnya U itu adalah vektor itu dibagi dengan besarnya atau panjangnya, seperti itu. Nah, ini adalah materi yang disampaikan untuk bagian 11.2. Jadi saya ulang kembali, di sini ada 2 pendekatan yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari vektor. Untuk bahasan di matematika lanjut ya, beda halnya dengan untuk mekanika seperti itu atau di fisika dasar. Jadi beda, prinsipnya sama, tetapi mungkin kajiannya kalau di fisika dasar atau di mekanika lebih dalam dan lebih detail. Nah, di sini untuk pendekatan yang pertama adalah geometri dengan cara menggambar. Kemudian yang kedua adalah aljabar atau enaknya bahasanya lebih mudahnya dengan hitung-hitungan. Nah, dengan aljabar di sini ada 2 cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah segitiga, sedangkan yang kedua adalah jajar genjang. Selanjutnya untuk aljabar di sini Anda harus bisa menjumlahkan dan mengurangkan vektor.
kemudian mengalihkan dengan skalar, kemudian harus bisa mencari panjang atau besar atau magnitude, kemudian Anda juga harus bisa mencari vektor satuan. Nah, sekian untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke latihan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.